Pria itu menjatuhkan permen, mengambilnya kemudian memasukkannya ke mulut salah satu tentara. Dia adalah direktur di Departemen Keamanan Korea Utara. Tak ada seorang pun yang bisa menolak perintahnya. Tentara itu tidak berani melawan dan mengantarkannya ke ala bangketan. Tiba-tiba, nama tentara itu dipanggil ke atas panggung. Ternyata ini adalah upacara penghargaan. Dia dirayakan sebagai pahlawan karena menangkap para pembelot. Namun hanya dia yang tahu bahwa dialah yang sebenarnya mencoba menggapai kebebasan. Setelah upacara, dia dibawa ke kantor untuk mengurus dokumen. Saat staf meninggalkannya sebentar, dia menggunakan pisau serbaguna untuk memotong fotonya sendiri dan mencuri izin perjalanan. Dia langsung menyelinap ke kantor jenderal dan menggunakan pena untuk membuka laci dengan mudah. Dia menyegel izin curiannya dengan stempel resmi. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah berlari secepat mungkin. Tapi sebelum bisa kabur, seorang penjaga melihatnya. Berpikir cepat, dia berpura-pura menjadi perwira, menginterogasi penjaga itu dan santai mengambil rokok setengah habis dari tanah. Penjaga itu mengira ketahuan sedang bermalas-malasan, langsung berdiri tegak dan hormat padanya. Dengan begitu, dia berhasil mengelabui mereka. Menyadari kompleks dijaga ketat, satu-satunya jalan keluar adalah melalui gertu masuk. Dia mendekati area parkir dengan hati-hati dan menemukan mobil yang tidak terkunci. Lalu dia kembali ke ala bangketan dan melihat seorang jenderal yang sedang mabuk. Berpura-pura membantu, dia mengangkat jenderal itu ke dalam mobil dan mulai mengemudi ke arah gerbang. Semuanya berjalan lancar, tapi jenderal itu meletakkan tangannya di bahunya. Panik, tentara itu menoleh, tapi jenderal itu hanya bergumam meminta air. Dengan lega, dia segera membuka botol dan memberikannya. Penjaga gerbang memberi hormat pada jenderal dan membiarkan mereka lewat. Saat jenderal tersadar, mereka sudah di hutan belantara. Tentara itu mengira akhirnya berhasil kabur, tapi mobilnya kehabisan bensin. Sebuah truk militer yang lewat berhenti, lalu berbalik dan mendekat. Tetap tenang, tentara itu bertanya apakah mereka punya bensin cadangan. Dia menunjukkan izin perjalanan palsunya dan berpura-pura menjadi perwira. Alih-alih memberinya bensin, para tentara itu malah mengantarnya ke kantor polisi. Di sana, dia melihat temannya yang tertangkap, orang yang seharusnya kabur bersamanya. Berpikir cepat, dia menggunakan status perwira palsunya untuk membebaskan temannya, namun petugas berjaga mulai curiga. Dia bersikeras membawa mereka ke markas keamanan untuk mengkonfirmasi identitas. Tentara itu tidak punya pilihan selain menyetujui. Dalam perjalanan, petugas itu meraih senjatanya untuk menangkap mereka, tapi tentara itu melihatnya lebih dulu dan merebut senjata itu. Mereka bergulat dengan sengit. Tiba-tiba, mobil menabrak rambu dan terguling. Keadaan semakin buruk. Para pengejar telah tiba. Berpikir cepat, tentara itu mengoleskan darah ke wajahnya dan pura-pura mati. Begitu suara tembakan berhenti dan para pengejar mulai mencari, dia dan temannya melompat dan berlari ke arah tebing. Peluru berterbangan melewati mereka saat tentara Korea